Mazmur 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Shalom Bapak Ibu Saudara. Menurut saudara, apa itu bahagia? Ada orang yang berkata, saya bahagia apabila saya dapat meraih kekayaan. Saya bahagia apabila saya dapat memperoleh kesuksesan. Saya bahagia apabila anak-anak saya sudah mapan. Saya bahagia apabila saya terus diberi kesehatan. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa semua itu salah. Tetapi, benarkah kekayaan, kesuksesan, kemapanan, kesehatan memberikan jaminan kebahagiaan? Mengapa ada orang yang kaya, namun tidak sejahtera? Mengapa ada orang yang sukses, namun tidak dapat menikmati kesuksesannya? Mengapa memiliki anak yang mapan, namun justru tidak memiliki ikatan yang menyenangkan? Saudara, Daud sebagai seorang raja memiliki segala sesuatu, baik itu kekayaan, jabatan, kepopuleran, dan kekuatan. Namun ternyata saudara, semuanya itu bukanlah sumber kebahagiaannya. Sumber kebahagiaannya bukan dari situ. Daud justru menemukan kebahagiaan di dalam ayat yang pertama, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Saudara, bagi Daud, kebahagiaan itu adalah ketika saya dan Bapak Ibu Saudara diampuni oleh Tuhan. Jadi kebahagiaan itu berasal dari hati, bukan dari apa yang kita miliki. Mengapa demikian, saudara? Karena dalam ayat yang ke-10 dikatakan, orang berdosa ditimpa banyak sengsara. Pertanyaannya adalah,
Emang apa yang dilakukan oleh Daud? Sehingga dikatakan orang berdosa akan ditimpa banyak sengsara. Salah satu yang sangat kita ingat dan kita kenal adalah dosa perselingkuhannya dengan Batsheba dan dosa pembunuhannya terhadap Uria, suami Batsheba, dengan berbagai rekayasa dan propaganda. Nah, saudara, ketika Daud berdosa dan berusaha untuk menyembunyikan dosanya ini, maka yang terjadi dalam ayat yang ketiga, saudara, selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengadu sepanjang hari. Saudara, dosa yang disimpan oleh Daud ternyata membuatnya sengsara, membuatnya merana, membuatnya menderita setiap saat. Walaupun dia memiliki jabatan, dia memiliki kekayaan, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kepopuleran. Sehingga saudara, kebahagiaan sejati bukan karena materi, namun karena pengampunan yang dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan membuat Daud tenang, membuat Daud hidup dalam damai sejahtera. Maka pertanyaannya bagi kita, saudara, sudahkah kita hidup berbahagia? Sudahkah kita menjalani hidup yang susah hari ini itu dengan kebahagiaan, saudara? Apabila belum, mari kita renungkan. Adakah dosa yang masih kita pelihara? Dosa yang kita simpan rapat-rapat? Dan sebenarnya itulah yang menjadi sumber daripada ketidakbahagiaan kita. Mari saudara, kita tidak mengeraskan hati. Dosa hanya membuat kita sengsara. Karena itu, akui dosa kita. Minta ampun dan kembalilah kepada jalan Tuhan. Ketika kita bertobat, Tuhan akan membimbing kita pada jalan yang benar dan mengelilingi kita dengan kasih yang besar. Itulah sebabnya pengampunan Tuhan membawa kebahagiaan sejati. Karena dengan mengaku dosa, berarti kita adalah orang yang karib dengan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kami diampuni oleh Tuhan. Karena ketika kami berdosa, kami bertobat, kami mengaku dosa, maka itu berarti kami adalah sahabat karib Allah. Dan kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami untuk berani mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami kemudian berbalik dari dosa itu kepada jalan yang benar. Secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk retreat Komisi Wanita yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 sampai dengan 11 November ini. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Wianto sebagai pembicara utama. Demikian juga berdoa untuk Ibu Indayati Utomo sebagai pembicara di dalam setiap sesi, bahkan juga pujian dan kesaksian dari Ibu Herlin Pirena. Demikian juga untuk sesi oleh Bapak Pendeta Hadi Sugianto sebagai Ketua Sinode, Bapak Pendeta Budiono Yung, dan juga untuk Evangelis Riami. Bahkan seluruh panitia di dalam mempersiapkannya, Tuhan tolong, Tuhan sertai, supaya segala sesuatu bisa dikerjakan dengan baik. Demikian juga Bapak untuk seluruh peserta, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan yang dari sorga. Mengingat Tuhan untuk Komisi Pemuda yang pada malam hari nanti akan rapat membahas program 2023, Tuhan tolong berikan hikmat supaya kami hidup bukan hanya di dalam hal-hal yang bersifat duniawi tetapi juga rohani. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.